Tahun 2015 lalu juga ditandai dengan kepergian beberapa artis, selebriti tanah air dan berikut beberapa di antaranya. Berikut adalah artis yang berpulang di tahun 2015. Yang pertama adalah Olga Syaputra yang meninggal pada 27 Maret 2015 setelah 11 bulan dirawat di Singapura. Olga diketahui mengidap meningitis dan sempat dirawat di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Seminggu setelah kehilangan Olga, Indonesia kembali kehilangan pelawak terbaiknya, Pok Nori, yang meninggal pada 3 April 2015 karena mengalami kelainan pada paru-parunya. Komedian Betawi ini meninggal di usia 84 tahun setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Yang terakhir adalah aktor kawakan Didi Petet. Pemilik nama lengkap Didi Widiatmoko ini wafat pada 15 Mei 2015, tepat di pangkuan sang istri setelah sholat subuh. Kepergian aktor yang dikenal melalui perannya sebagai Emon di film Catatan Si Boy ini cukup mengejutkan karena almarhum tidak dalam kondisi sakit sebelumnya. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak. Ya, memang kalau yang namanya kematian gitu itu adalah sebuah keniscayaan gitu, tapi memang kita nggak pernah ada yang tahu. Kesehatan yang sangat merosot Dari? bintang dangdut R dan Ibu berinisial T. Kesehatan merosot dan di luar perkiraan kesehatannya akan drastis. Ini kok bisa kompak loh tiga-tiganya ya. Jadi gitu ya. Ya tapi memang kalau misalnya ya kalau mendengar yang seperti ini sih kita ini sebenarnya ada hikmah baiknya bahwa kita kita harus perbaiki diri terus besok dari diri kita yang kemarin gitu ya, karena memang umur kita tidak pernah pola tahu. makan aja Bu yang perlu Pola makan diperbaikin, Jangan telat-telat makan. seenaknya aja gitu. Kadang cenderung makan enak tapi nggak ngelihat Gizinya, manfaatnya buat tubuh ya. Untuk kesehatan secara keseluruhan di tahun 2016 ini biasanya banyak apa yang terganggu? Ada nggak tuh kayak gitu? Kalau misalnya alam ini kan udah sangat hebat. Kita tinggal ngambil kelebihan di alam ini untuk kita sendiri. Iya betul. Untuk kita ngolah energi alam itu dari air, api, tanah, semua kita bisa ngambil. Tergantung kitanya. Kalau kita bisa memilah-milah apa yang nggak penting dan kita lakukan yang penting, olahraga, makan dan hidup yang sehat dan selayaknya manusia. Insya Allah fitrahnya kita jadi kedepannya akan lebih lancar. Fitrahnya manusia. Oke, kita bahas sekarang. Nah, ini tabelnya nih, pernikahan dan perceraian artis. Yang bercerai ada 10. Suhu. Semua ketawa aja kemarin udah disebut ya. Artis yang dalam proses ya. Jadi nanti 2016 ini apa? Ya nggak tahu, ada 4. Nah, yang menikah itu lebih banyak, ada 23. Besok imbang. Ini kan ada banyak tuh 23 artis yang menikah. Nah, nah kalau di tahun 2016 ini kira-kira gimana pernikahan yang kemarin 23 itu? Antara yang bercerai sama yang menikah imbang. Oh, di tahun ini antara yang menikah dan bercerai imbang. Oke, serem ya. Dan Menikah baru kemarin udah iya, selesai. ada juga yang bercerainya tuh baru 3-4 bulan terus Dan ini seperti fenomena nikah muda. 2016 cenderung orang menikah muda. 2016 ini Iya, juga banyak cerai menikah emosi muda. sebenarnya belum siap, belum ini terus bercerai. Trendingnya 2016 selain menikah muda adalah diam-diam sudah nikah, tiba-tiba ketahuan, mungkin perutnya udah buncit atau baru dan ngaku saya sudah nikah. Oh, ya itu Ada kayak- juga itu yang cerai udah lama tapi karena untuk ya nggak kelihatan bermasalah, mereka baik-baik aja. Baru setahun 2 tahun kemudian udah cerai. ketahuan bahwa Iya. baru udah cerai. Oke. 2016 ini cocok gak sih untuk menikah? sebenarnya bukan berarti nggak cocok buat menikah, cuman kalau yang baru kenalan 3-4 bulan gitu sebaiknya jangan menikah dulu tahun ini. Oke. Gitu. Tapi kalau yang sudah Udah lama, udah 3-4 rencana. tahun sudah memang rencana nggak Ya, nggak masalah. apa-apa sih, nggak gitu. masalah. Jadi lebih stabil. Oke. Jadi ini menikah muda ya, banyak kayak gitu. 2016 jadi rame-rame, maaf, banyak memang pernikahan yang seperti itu. Oke, baiklah. Ini Tapi ada kalau juga ini, yang kalau ini menikah pesan baru dari geger. saya ya, pesan dari saya sebagai seorang ibu-ibu ya. Menikah itu bukan akhir dari perjalanan cinta, itu dari awal sebuah perjuangan baru. Ya, jadi jangan terburu-buru. Benar ya. Tapi 2016 itu kan juga ada artis yang heboh ini akan nikah 2016. Oh, siapakah dia? Kita akan bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baiklah.
sudah membaca seperti apa energi, kemungkinan-kemungkinan gitu. Sebetulnya ini banyak sekali mengandung pesan-pesan. Kalau ada yang bilang, iya jelas aja lah kalau kita mau sukses ya kita harus kerja keras. Sebetulnya kan itu yang kadang-kadang sering kita lupakan. Kita udah tahu, iya memang begitu. Kita lupa ingin selalu mencari jalan pintas. Nah, kalau kesimpulan dari ketiga tamu kita ini, Madam Ara, Mbak Ayu dan juga Suhunaga, untuk tahun 2016. Apa sih yang harus sebaiknya kita lakukan gitu ya, atau kesimpulan apa yang akan terjadi yang harus kita persiapkan begitu. Siapa duluan yang udah siap? Kayak Madam Ara nih. Silakan Madam. Kalau 2016 masuknya ke tahun macan api itu memang diperlukan orang yang giat bekerja, orang yang semangat, yang cenderung ambisius, kreatif dan sebagainya. Dan masuk ke tahun kolaborasi, dalam arti memang karena monyet itu kan cenderung senang berkelompok ya gitu. Jadi komunitas-komunitas itu di tahun 2016 bisa semakin baik, sukses, semakin baik gitu. Cuman perlu hati-hati karena dalam satu komunitas pun itu sikut-sikutan juga tajam ya. Juga tajam gitu. Jadi perlu lebih antisipasi, dalam arti kalau kita punya talenta, punya kemampuan, usahain harus lebih berani untuk show off, untuk nunjukin kalau itu memang istilahnya kalau kayak kelebihan kita, bukan karbitan tapi memang kita punya talenta, talenta. Lebih berani menunjukkan. Mbak Ayu? Kalau saya bilang gini, alam itu kan sudah tua. 2016 gitu, semakin alam itu semakin tua, tapi di sini Tuhan tuh menunjukkan hal-hal yang kebesarannya. 2019 cenderung kita sebagai manusia cenderung yang kita lebih introspeksi diri, koreksi diri semuanya, tapi lebih bekerja keras. Karena Tuhan sudah menyiapkan semuanya di dunia ini. Tinggal kita di tahun yang 2019 ini semakin bekerja berat, semakin kerja keras terus, karena Tuhan memberi kasih cobaan buat kita itu di 2016 semakin banyak hal yang fenomena alam, bencana. Tapi akan membuat kedewasaan kita untuk bersikap, berolah pikir. Tapi karena 2016 juga banyak hal-hal yang baru yang kita pelajari, semoga orang-orang baru atau artis baru yang kedepannya ada timbul musik-musik baru atau genre, karena dangdut tetap berkuasa. 2016 tetap berkuasa. Tapi juga ada musik genre baru yang dinyanyikan oleh artis baru juga. Dan jazz juga masih bagus. Tapi 2016 ini semoga apa yang di 2015 kemarin kurang bagus akan lebih bagus lagi di tahun ini. Diasah lagi di 2016. Masih banyak kesempatan. Baik. Kita akan diberi peluang waktu kok. Baik. Suhunaga? 2016 dari pandangan prediksi saya secara show itu memang show kera. Di mana unsur dominannya adalah api dan unsur yang kemudian adalah angin puyuh. Saya terjemahkan mungkin lebih gampang adalah secara simbol Jawa adalah 2016 itu dengan simbolisasi ketek, seranggong, ngobong, anoman. Tapi kalau masuk ke bahasa Indonesia, saya persimpel lagi adalah apa? Monyet hutan, kelaparan, rakus, rakas, nyerbu kota. Itu 2016. Jadi di 2016, satu adalah bahwa memang adalah tahunnya kreativitas. Tapi di satu sisi lain ada juga tahun yang penuh dengan goncangan-goncangan yang tidak terduga. Itu dari sisi alam, ekonomi. Dan bahkan juga dari sisi artis, tahun 2016 itu adalah tahun yang memang persaingannya begitu tinggi. Sehingga orang-orang yang memang punya kreativitas, orang-orang yang punya ketahanan, terutama yang fokus, maka dia akan bertahan. Dan 2016 juga jangan kaget kalau mungkin sekarang nih artis ngomong, oh saya baru 1-2 minggu show di luar negeri, wah itu go internasional. Tapi 2016 akan terjadi bahwa memang orang-orang yang menetap di luar negeri, dia berasal dari Indonesia, dia bikin kiprah karya yang positif, itu yang akan 2016 masuk yang dikatakan tahunnya orang yang go internasional. Dan itu adalah hal yang positif juga di tahun 2016. Bisa terjadi tahun 2016. Tepuk tangan dulu dong. Apa ada pertanyaan apa? Kecelakaan, bisnis yang sukses. Bisnis apa sih yang bagus berkaitan dengan apa nih? Elemen tanah ya. Tanah itu berarti properti ya, asik, yes. Gini. Gimana Su? Tanah, kayu, Properti, masak-masak, kuliner kemudian itu yang tidak jauh dari urusan pariwisata, angin besar itu tahun depan. Kuliner bagus ya, oke. Baiklah. Terima kasih Suhunaga, terima kasih Bayu, terima kasih Madam Ara. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Oke, demikian cerita seperti apa pandangan dari
ketiga bintang tamu saya. Yang jelas 2016 ini kita tetap harus menjalani dengan optimis. Apapun rencana kita, tulis, fokus, dan jangan lupa untuk memanjatkan doa karena dengan seizin Allah, seizin Tuhan, semuanya insya Allah pasti akan terwujud ya. Amin, amin, amin. Karena memang semua dengan niat yang baik, niat yang baik walaupun dengan keadaan kondisi seperti apapun, kita kalau berlaku dengan baik itu semua akan kembali lagi kepada diri kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi. Happy New Year.